Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raffi Fardia Putri dengan NIM 2403019 dari Matematika NKB dengan dosen pengampu Ibu Herlin Triana M. Hum. Saya akan membahas teori presentasi ilmiah dan surat resmi. Teori presentasi ilmiah. Hakikat presentasi ilmiah. Definisi: menyampaikan informasi, data, atau ide secara terstruktur kepada audien berdasarkan penelitian atau kajian ilmiah. Tujuannya, menginformasi hasil penelitian, meyakinkan audiens terhadap ide atau argumen, mendiskusikan solusi atas suatu permasalahan. Ciri-cirinya berdasarkan fakta dan data, bersifat objektif dan logis, menggunakan bahasa ilmiah yang jelas. Tips presentasi ilmiah yang baik. Persiapan sebelum presentasi. Yang pertama, kuasai materi yang akan disampaikan. Yang kedua, susun presentasi dengan struktur pembukaan, isi, penutup. 3. Menggunakan alat bantu seperti slide, video, grafik secara efektif. Saat presentasi, yang pertama, gunakan bahasa tubuh yang percaya diri, kontak mata, intonasi jelas. 2. Jelaskan poin penting dengan singkat dan padat. Yang ketiga, libatkan audiens dengan tanya jawab atau diskusi. Setelah presentasi, yang pertama, terima umpan balik untuk perbaikan. Yang kedua, evaluasi presentasi untuk kesempatan berikutnya. Surat resmi. Hakikat surat resmi. Definisinya, dokumen tertulis yang digunakan untuk komunikasi formal dalam konteks organisasi, institusi, atau pekerjaan. Fungsinya, menyampaikan informasi resmi, menjalin hubungan formal, mencatat aktivitas komunikasi yang dapat dijadikan arsip. Jenis-jenis surat resmi. Yang pertama, surat undangan untuk mengundang audiens menghadiri acara resmi. Yang kedua, surat edaran, surat pengantar untuk mengantarkan suatu produk kebijakan dan isinya tidak mengubah, tidak menambah-nambahi, tidak menganulir peraturan yang diantarkannya, sehingga peraturan yang diantarkan tetap utuh dan tidak bermakna ganda. Yang ketiga, surat lamaran kerja untuk melamar pekerjaan di suatu perusahaan. Struktur surat resmi. Yang pertama, kop surat yang berisi nama, logo, dan alamat institusi sebagai identitas pengirim. Yang kedua, tanggal surat dicantumkan untuk menunjukkan waktu penulisan. Yang ketiga, nomor surat berfungsi untuk administrasi dan arsip. Yang keempat, lampiran, informasi tambahan seperti dokumen pendukung yang menyertai surat. Yang kelima, perihal, menyatakan secara singkat isi pokok surat. Yang keenam, alamat tujuan ditunjukkan pada individu atau institusi tertentu. Yang ketujuh, isi surat pembuka, yaitu salam pembuka dan alasan penulisan surat. Yang kedua, isi utama, penjelasan isi surat. Yang ketiga, penutupan, harapan, permohonan, atau tindak lanjut. Yang kedelapan, tanda tangan, berisi nama lengkap dan jabatan pengirim sebagai bentuk keabsahan. Yang kesembilan, stempel, penambahan kekuatan legalitas surat. Bahasa surat resmi, ciri-cirinya menggunakan bahasa baku sesuai PUEBI, kalimat efektif yang jelas dan tidak bertele-tele, menghindari kata-kata informal atau emotif. Surat lamaran pekerjaan, tujuannya menyampaikan minat pelamar untuk suatu posisi pekerjaan sekaligus memperkenalkan diri kepada perusahaan. Isi utama, yang pertama, identitas pelamar, seperti nama, alamat, kontak. Yang kedua, posisi yang dilamar. Yang ketiga, keahlian, pengalaman, dan pendidikan yang relevan. Yang keempat, harapan untuk wawancara lebih lanjut. Tips menulis surat lamaran kerja. Yang pertama, hindari penulisan terlalu panjang. Yang kedua, tunjukkan motivasi dan keunggulan diri dengan singkat. Yang ketiga, lampirkan dokumen seperti CV, ijazah, dan sertifikat.